Wajas minasang di Carito Sekanai kali ini masih ada sambungannya dari video sebelumnya tentang cara mencari sekolah sendiri ya di Jepang tanpa LPK gitu. Jadi di video sebelumnya kan kita menemukan dua sekolah yang mendukung bahasa Indonesia di websitenya. Kemudian dia mempunyai cabang di Indonesia sehingga kita dapat mendaftar sekolah lewat cabangnya yang ada di Indonesia. Nah, di kali ini saya menemukan sekolah yang menarik lagi ya, sama. Dia mempunyai cabang di Indonesia ya, kemudian ada website yang mendukung bahasa Indonesia juga. Nah, yang lebih menarik ya, cara pembayarannya gitu ya. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, nama sekolahnya ini ya, yang saya temukan itu websitenya tuh osakagaigogakuin.com. Jadi ya, dari nama sekolahnya aja udah jelas ya, Osaka Gaigo Gakuin. Jadi sekolahnya ada di Osaka. Jadi yang saya mau bahas itu tentang cara bayarnya ya. Jika kalian pengen tahu tentang informasi yang lainnya, kalian bisa lihat-lihat sendiri di websitenya ya, gitu ya. Jadi informasi tentang pembayarannya ada di ada di halaman Facebooknya ya. Kita klik halaman Facebooknya. Nah, di sini ya. Jadi ada ini yang terbaru ya, foto terbaru ini. Kurang jelas ya. Oke, kita gedein. Oke, ini ya. Jadi pendaftaran periode Juli 2020 ya. Jadi saya bacakan ya. Osaka Gaigo Gakuin merupakan salah satu sekolah bahasa Jepang yang memiliki siswa dari Indonesia yang terbanyak mendaftar ya. Kemudian pada pendaftaran periode Juli tahun ini ya, sekarang ya, pas video ini dibuat 2020, kami ingin merekrut siswa yang baik dari Indonesia sebanyak mungkin meskipun hanya 1 orang. Oleh karena itu, hanya untuk pendaftaran periode Juli ini kami akan memberikan keringanan dalam pembayaran uang sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, keringanan sekolah ini kan di-uploadnya tuh, di postnya tuh sekitar Februari ya, bulan Februari. Jadi corona itu ramenya tuh di bulan April kalau di Jepang. Nggak tahu ini promo untuk meringankan gara-gara dampak corona atau apa, kurang tahu ya, kurang jelas di sini. Tapi ini sangat menarik ya. Kemudian ya, ketentuannya seperti ini. Pembayaran uang sekolah dengan 1 kali pembayaran setelah sampai di Jepang akan menerima cashback sebesar 100.000 yen ya, lumayan ya. Jadi kalau kita bayar langsung cash di Indonesia, kita dapat cashback sekitar 100.000 yen. Kalau kita rupiahkan dengan yen sekarang, kalau 135 berarti kita dapat cashback sekitar 13.500.000 rupiah gitu ya. Kemudian pembayaran uang sekolah dengan 2 kali bayar setelah sampai di Jepang dan melunasi biaya sekolah pada bulan ketiga akan mendapatkan cashback sebesar 50.000 yen ya. Jadi ketika kita bayar uang pertama di Indonesia ya, kemudian setelah 3 bulan di Jepang kita langsung lunasin pembayaran kedua. Setelah itu kita dapat cashback sebesar 50.000 yen. Kalau 50.000 yen ya tadi berarti sekitar 6.500.000-an ya, 6.500.000-an. Kemudian yang lebih menarik itu ini ya, pembayarannya, metode cicilan pembayaran uang sekolah dengan ketentuan berikut ya. Jadi ketika kita nggak bisa bayar 1 kali, 2 kali, ada ketentuan kita bisa bayar sampai 6 kali nih ya. Jadi ini menarik buat kalian yang punya uang pas-pasan tapi pengen ke Jepang langsung gitu. Ini menarik ya.
Jadi asalkan kalian lebih semangat aja di Jepangnya gitu ya. Oke, metode cicilannya, cicilan pertamanya sekitar 190.000 yen ya. Itu di Indonesia. Jadi pembayaran pertama itu 190.000 yen di Indonesia. Kalau kita rupiahin dengan yen sekarang berarti 190. Sekitar 25.500.000 di Indonesia. Jadi cicilan pertama itu kita bayar di Indonesia 25.500.000 rupiah gitu. Nah, kemudian cicilan kedua ya. Cicilan kedua itu setelah 3 bulan tiba di Indonesia, di Jepang gitu ya. Di sini nggak ada di sini di Jepang ya. Jadi bulan pertama kan kita belum tahu kita punya baito atau belum ya, kerja sampingan atau belum. Jadi di sini kita dikasih keringanan di bulan ketiga kita mulai pembayaran cicilan keduanya. Jadi kita bisa ngumpulin uang selama 3 bulan tuh ya. Semangat 3 bulan buat ngumpulin 100.000 yen. Kalau kita lihat dari cicilannya, berarti kita harus menyisihkan uang sekitar 100.000 yen tiap bulan gitu ya. Jadi ini bisa atau enggak, ini bisa ya. Yang penting kalian lebih semangat aja karena kalian dikasih keringanan di awal gitu. Nah, sebetulnya semakin cepat kita bayar semakin enak ya, semakin ringan, semakin apa ya, kita tenang. Tapi dengan ya kalau kita punya uang pas-pasan ya, ini menarik sekali gitu ya. Bisa atau enggak? Kalau menurut saya bisa ya. Karena saya juga di waktu sekolah bahasa dulu ya, di video sebelumnya saya juga tiap bulannya tuh bayar sekolah tuh sekitar 100.000 yen. Jadi bulan keempat 100.000 yen, bulan ke-5 100.000 yen. Bisa, tapi ya kesulitan untuk nabung gitu. Jadi nggak ada tabungan banget gitu ya, pas-pasan banget itu. Bisa gitu. Setiap setiap bulan menyisihkan 100.000 yen buat sekolah gitu. Ini belum termasuk biaya pato ya, belum makan ya. Kita harus minimal dapat sekitar 160.000 yen per bulan ya. Bisa atau enggak? Bisa, asalkan lebih semangat aja lah gitu ya. Kayak ini tiap bulannya segini ya, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Tapi saya saranin sih kalian jangan ya semakin cepat semakin baik sih untuk pelunasan ini gitu. Ini menarik sekali. Ini tuh untuk periode Juli 2020. Tetapi kan sampai sekarang pihak Jepang belum bisa menerima pihak asing atau dari Indonesia untuk masuk ke Jepang. Kayaknya periode ini masih ada gitu. Sekarang kan Juli ya, masih ada gitu. Untuk lebih lengkapnya silakan kalian tanyakan langsung ke pihak sekolahnya gitu. Jadi ada informasi sekolahnya di sini ya, kontak jika kalian ingin menanyakan tentang pembayaran sekolah atau promo pembayaran di bulan Juli 2020 ini. Nah, nanti ya kita bahas di video selanjutnya ya. Bisa nggak kita ngumpulin 100.000 yen ya, menyisihkan 100.000 yen tiap bulan gitu dari hasil arubaito. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, di video kali ini dicukupkan sekian. Jika bermanfaat, alhamdulillah ya. Jika ada pertanyaan, komen di bawah, like ya, share, jangan lupa subscribe. Oke, wadas.